Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan mempresentasikan proposal disertasi saya terkait dengan judul Interaksi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia periode 2005 kuartal 3 hingga 2019 kuartal 4 dalam kerangka sintesis neoklasik baru. Dengan tim promotor Bapak Profesor In Sukindro PhD dan co-promotor Bapak Dr. Ahmad Mahfati MA. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bagi tim promotor dan tim penguji saya, yaitu Ibu Profesor Sri Adiningsih, Bapak Profesor Samsubar, dan Bapak Dr. Mariatmo. Outline dari pembahasan ini terdiri dari pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan literatur, yang terdiri dari perkembangan teori makroekonomi EKA, kemudian pembentukan teori sintesis neoklasik baru, dan interaksi sektor makro menurut IMF, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Latar belakang dari proposal penelitian ini, yang pertama adalah kebijakan fiskal dan moneter merupakan perangkat kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian. Adiningsih 2012 menjelaskan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang prudent sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi guna menjaga dan mencapai perekonomian bebas inflasi. Tahu Tami 2011 menyimpulkan bahwa terdapat hubungan kuat antara variabel moneter dan anggaran pemerintah, di mana variabel moneter itu adalah suku bunga dan uang beredar. Kemudian independensi otoritas moneter harus tetap terjaga agar berdampak pada variabel makroekonomi lainnya. Santoso 2011 menjelaskan bahwa interaksi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia bersifat substitusi atau komplementer, dan ini tergantung pada jenis guncangan yang dihadapi perekonomian saat itu. Selanjutnya adalah Battistini et al. 2019 menjelaskan bahwa interaksi kebijakan fiskal dan moneter yaitu menekankan dampak moneter terhadap keberlanjutan fiskal melalui konsep keseimbangan umum dengan adanya kendala fiskal atau kita sering sebut dengan fiscal constraint. Kemudian interaksi keduanya ditunjukkan ketika kebijakan moneter bersifat aktif, maka akan diikuti dengan peningkatan keberlanjutan utang. Afonso 2019 juga menjelaskan tentang interaksi dalam bentuk substitusi antara kebijakan fiskal dan moneter berdasarkan fungsi reaksi kebijakan. Otoritas moneter berperan aktif ketika pemerintah harus menghadapi tingkat utang yang lebih tinggi. Buyuk Basaran et al. 2019 menjelaskan bahwa variabel-variabel kebijakan fiskal dan moneter merespon berbagai guncangan makroekonomi. Dengan demikian, interaksi kebijakan fiskal dan moneter ini dapat diartikan sebagai aksi dan reaksi dalam merespon situasi ekonomi, sehingga antara fiskal dan moneter, interaksinya ini bisa bersifat fine-tuning. Jadi dia saling melakukan adjustment terhadap guncangan yang terjadi dalam perekonomian. Dengan demikian, dasar perilaku aksi reaksi ini ditunjukkan melalui fungsi reaksi fiskal dan fungsi reaksi moneter. Berikutnya adalah di Indonesia, interaksi kebijakan fiskal dan moneter ini dapat dipelajari dan dapat dilihat melalui sisi otoritas fiskal dan sisi otoritas moneter. Tabel Seki 12 merupakan neraca analitis otoritas moneter, dapat digunakan untuk mempelajari hubungan antara pemerintah dan Bank Indonesia, yaitu terkait pada akun tagihan bersih Bank Indonesia kepada pemerintah pusat. Kemudian, tagihan bersih ini merupakan selisih dari tagihan pada pemerintah pusat dan rekening pemerintah pusat pada Bank Indonesia. Ini berdasarkan metadata uang primer BI 2013. Kemudian berikutnya adalah rekening kas umum negara atau RKUN, adalah rekening yang menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat, baik dari APBN, non-APBN, dan antara. Berikutnya adalah kebijakan fiskal dan moneter merupakan perangkat pemerintah dalam mengintervensi perekonomian, khususnya dalam kondisi makroekonomi. Namun untuk melihat secara keseluruhan, maka interaksi kebijakan tersebut juga mencakup interaksi dengan sektor-sektor lainnya, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kita hanya memperhatikan dari sisi fiskal dan moneter saja, tetapi masih ada sektor-sektor lainnya yang ternyata bisa mempengaruhi pergerakan dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
IMF 98, kemudian 2000 dan 2010, menganalisis kondisi makro dengan menunjukkan interaksi sektor real, pemerintah, moneter, dan eksternal. Namun pendekatan IMF ini diketahui menekankan pada sisi permintaan. Dia Keynesian side, yang berdasarkan pendekatan Keynesian dan mengadopsi prinsip yang sudah bersifat forward-looking. Berikutnya adalah jika pembahasan IMF berada di sisi permintaan saja, Keynesian side saja, maka penelitian ini berusaha menggunakan pendekatan sintesis neoklasik baru, di mana sintesis neoklasik baru ini merupakan bagian dari aliran baku makroekonomika yang merupakan suatu konsensus antara pemikiran Keynesian baru dan teori siklus bisnis. Ini didasarkan pada Insukinro 2013. Kemudian pendekatan ini, sintesis neoklasik baru ini, menginternalisasi kejutan atau shock baik dari sisi permintaan, yang tadi Keynesian side, dan dari sisi penawaran, dari sisi teori siklus bisnis tadi. Sehingga ini akan menunjukkan suatu kondisi keseimbangan makroekonomika. Gies and Wagner 2007 menggunakan analisis grafis untuk menjelaskan konsep NNS. Konsep ini dijelaskan dengan kurva IS, MP, dan IA. Ada keseimbangan pasar barang, keseimbangan pasar uang, dan ada inflation adjustment. Kemudian ketiga persamaan tersebut secara sederhana menjelaskan munculnya shock dari variasi antara suku bunga dan suku bunga alamiahnya, serta dari output dan output alamiahnya. Tetapi pendekatan ini memang analisisnya hanya secara grafis. Utter and Smith 2005 juga menggunakan pendekatan NNS sebagai perangkat analisis dan peramalan kebijakan moneter, di mana di sini dia menggunakan bentuk reduced form lainnya. NNS lebih menekankan pada interpretasi struktural parameter yang mengakomodir rasa, teknologi, dan kendala institusional. Ketika kita bicara terkait teknologi, maka kita berbicara tentang supply side yang bisa dikumpulkan dalam perekonomian. Guna mengakomodir prinsip verifikasi empiris pada sintesis neoklasik baru, Zuase 2004, maka penelitian ini menggunakan beberapa skenario untuk melakukan simulasi jika terjadi kejutan baik dari sisi permintaan maupun kejutan dari sisi penawaran. Ada Medol 2010 menjelaskan bahwa keberlanjutan fiskal dengan model simulasi stress testing. Model yang awalnya digunakan di bank ini untuk sebagai mitigasi risiko, kemudian digunakan dan berkembang dalam menyesuaikan dengan kondisi makroekonomi yang sering kita sebut dengan macro stress testing model. Dengan demikian, model simulasi stress testing ini dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan dalam penelitian ini nantinya, apakah kita akan melakukan simulasi menggunakan model macro stress testing, ataukah bentuk simulasi lainnya untuk melihat apakah model ini tepat kita gunakan dalam penelitian ini. Kemudian adalah hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya ini terdiri dari, saya urutkan berdasarkan rentang waktu, yaitu ada Favero, Muscatelli, Zuase, dan rata-rata Muscatelli, di mana kebanyakan mereka membahas tentang kondisi interaksi fiskal dan moneter dengan pandangan Keynes. Kemudian ada Bond 2005, kemudian Clay's Generalized Method of Moments, kebijakan fiskal menstabilkan utang publik dan interaksi kebijakan fiskal dan moneter melalui saluran utang. Kemudian ada Gies and Wagner, menggunakan analisis grafis, IS, MP, dan IA. Di sana terdapat analisis jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, di mana semuanya itu tergantung dari long last, dari shock yang mempengaruhi perekonomian. Kemudian ada Adams. Adams ini menggunakan kebijakan fiskal dengan model stress testing, macro stress testing di dalamnya. Berikutnya adalah di sini ada Afonso dan Tofano, ini menggunakan Markov switching, di mana juga melihat tentang rezim fiskal dan pergeserannya, kadang bergantung pada perkembangan moneter. Berikutnya adalah di sini ada Marcelina, kemudian Aldama juga menggunakan Markov switching, dan Insukinro 2018 VCM ini menggunakan pendekatan twin shock, di mana dia menggunakan shock dari sisi permintaan dan sisi penawaran ke dalam model tersebut. Di defisit primer adalah determinan utama dari utang luar negeri. Kemudian
upaya otoritas fiskal untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan domestik harus didukung karena mereka dapat mengurangi utang luar negeri dan mempertahankan keberlanjutan fiskal. Selain itu, dalam jangka panjang, fluktuasi ekonomi dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing berpengaruh positif terhadap utang luar negeri di Indonesia. Di sini ada Afonso, Alves, dan Balhote 2019 menggunakan regresi panel, TSLS, seemingly unrelated regression juga digunakan untuk melihat inflasi ini memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan moneter, dan jika utang pemerintah naik, maka keseimbangan primer ini akan dinaikkan. Bank sentral bertindak aktif saat utang tinggi. Kemudian ada Battistini dan Calegri 2019 yang menggunakan pendekatan Dynamic Stochastic General Equilibrium. Kemudian ada Buyuk Basaran, CB and Erdal 2019 menggunakan pendekatan Structural Factor Autoregressive. Dia mengkonfirmasi pentingnya kejutan alamiah dari interaksi antara kebijakan fiskal moneter yang ditunjukkan bahwa kedua kebijakan tersebut saling melengkapi atau bersifat komplementer dalam merespon kejutan baik dari sisi permintaan dan penawaran. Selanjutnya, hasil penelitian sebelumnya, kajian terkait interaksi kebijakan fiskal dan moneter ini telah banyak dilakukan. Jadi, baik seperti yang tadi kita lihat bahwa menunjukkan bersifat substitusi atau komplementer, tetapi di sini kita merujuk pada Rahutami 2011, kemudian ada Afonso 2019, Santoso 2011, Muscatelli 2005, Muscatelli 2003, dan Reyade 2011. Interaksi ini bisa kita lihat secara lebih clear kita lihat pada artikel tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kajian terkait stabilitas makroekonomi dalam kerangka sintesis neoplastik baru telah cukup banyak dilakukan. Analisis ini banyak digunakan dalam ranah analisis kebijakan moneter, yaitu Goodfriend and King, Clarida et al., Gies and Wagner, Hubert et al. 2012, dan Mazzocchi dan Arestis 2002. Perekonomian Indonesia saat ini lebih banyak mengandalkan analisis dari sisi permintaan. Ini masuk dalam masalah penelitian pada proposal ini. Perekonomian Indonesia hanya mengandalkan pada sisi permintaan saja, sehingga seperti yang dikemukakan dalam interaksi antar sektor IMF. Jadi hanya banyak mengandalkan pada Keynesian side. Dunia tidak bisa menampilkan bahwa guncangan dari sisi penawaran juga harus diperhatikan. Ini akan menggambarkan kondisi real dari sebuah atau suatu perekonomian. Mengakomodir guncangan dari sisi permintaan dan penawaran dapat disajikan melalui pendekatan New Classical Synthesis atau kerangka sintesis neoklasik baru. Penelitian ini berusaha menganalisis perekonomian dengan menggabungkan pandangan antara interaksi sektor IMF dengan pendekatan NNS. Interaksi fiskal moneter dapat dianalisis melalui akun tagihan bersih, dapat dianalisis atau dapat dipelajari dari akun tagihan bersih kepada pemerintah pusat, yaitu pada tabel Secchi 1-2. Kemudian pemilihan periode analisis pada penelitian ini melakukan atau merujuk pada 2005 kuartal 3, karena pada 2005 kuartal 3 telah dimulai Inflation Targeting Framework, di mana suku bunga menjadi target dari Bank Indonesia, bukan lagi uang beredar, karena sebelumnya adalah uang beredar menjadi target Bank Indonesia, tapi berubah melalui perubahan, yaitu berdasarkan Inflation Targeting Framework pada tahun 2005 kuartal 3. Dan dari sisi fiskal pun terdapat adjustment dari sisi fiskal, yaitu berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara. Dengan demikian, rentang waktu penelitian ini menunjukkan bahwa adanya interaksi fiskal dan moneter untuk mengkaji lebih spesifik kondisi perekonomian dari perubahan kedua kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini, yang pertama adalah menganalisis interaksi kebijakan fiskal dan moneter dalam kerangka sintesis neoklasik baru di Indonesia. Kedua adalah menganalisis kondisi makroekonomi berdasarkan konvergensi antara interaksi 4 sektor IMF dan pendekatan sintesis neoklasik baru di Indonesia. Yang ketiga adalah melakukan simulasi menggunakan model makro stress testing IMF untuk melihat pengaruh kejutan terhadap perekonomian di Indonesia. Adapun keaslian penelitian ini
Penelitian ini mengacu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afonso 2019, Terry 2011, Gies and Wagner 2007, dan Hubert 2012. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian acuan terletak pada penggunaan persamaan struktural berdasarkan interaksi antar sektor IMF, yaitu di sektor real, kemudian penggunaan variabel tagihan bersih kepada pemerintah pusat sebagai proksi dari bentuk interaksi kebijakan fiskal dan moneter. Yang ketiga adalah penggunaan kejutan dari sisi permintaan dan penawaran. Dan yang keempat adalah penggunaan fungsi reaksi fiskal ke dalam model dasar ISMPAS atau ISMPIA. Adapun kontribusi penelitian, yang pertama adalah pengembangan model empiris dalam menganalisis interaksi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berdasarkan pendekatan sintesis neoklasik baru di Indonesia. Yang kedua adalah pengembangan model empiris dalam mengestimasi dan menganalisis persamaan simultan dari konvergensi pendekatan interaksi sektor IMF dan sintesis neoklasik baru di Indonesia. Yang ketiga adalah kontribusi kebijakan bagi pemerintah dan bank sentral berdasarkan hasil simulasi makro stress testing di Indonesia. Adapun tinjauan literatur, yang pertama adalah perkembangan teori makroekonomika. Kita bisa lihat bahwa bagian ini menunjukkan bagaimana perkembangan makroekonomika bergerak dari klasik menuju Keynes, kemudian klasik baru, kemudian ada Keynesian dan klasik bertemu sehingga membentuk sebuah sintesis yang kita sebut dengan sintesis neoklasik di tahun 1950-an. Kemudian klasik baru memunculkan teori siklis bisnis, Keynesian memunculkan pandangan Keynesian baru, sehingga pada akhirnya teori siklus bisnis dengan Keynesian baru membuat sebuah sintesis baru yang disebut dengan sintesis neoklasik baru, atau kita sebut dengan makroekonomika konsensus baru. Selanjutnya adalah baseline model NNS. Ini saya berdasarkan Gies and Wagner, Hubert et al., yang sebenarnya memang masih banyak sekali rujukan-rujukan yang bisa saya gunakan seperti Goodfriend and King, kemudian ada beberapa model NNS lainnya yang mungkin merujuk pada sisi fiskal, dan ini nanti akan saya kembangkan selanjutnya, yaitu di sini untuk Gies and Wagner 2007, di mana ISMPIA dia menggunakan 3 persamaan, yaitu persamaan keseimbangan di pasar barang, persamaan keseimbangan di pasar uang, dan persamaan pada penawaran atau inflation adjustment. Kemudian untuk Hubert sendiri ada IS, kemudian MP, dan di sini dia menggunakan Phillips curve sebagai representatif dari inflation adjustment atau agregat penawaran. Nah, ini adalah gambar dari Gies and Wagner. Di sini shock-nya itu ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, di mana shock jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ini ditentukan oleh long last dari shock tersebut di dalam perekonomian. Berikutnya adalah, ini adalah model persamaan sederhana yang digunakan oleh Gies and Wagner di dalam 2 bidang, yaitu antara output dan tingkat bunga, kemudian output dan tingkat bunga. Di sini ada kurva IS-nya itu sudah memasukkan bentuk forward looking, di mana bentuk forward looking-nya itu ditunjukkan oleh expected T, YT plus 1, kemudian kurva dari MP-nya itu juga menunjukkan bahwa tingkat bunga itu dipengaruhi oleh inflasi dan selisih dari output dan output potensialnya. Kemudian ada kurva IA. Kurva IA juga sudah menggunakan perilaku yang bersifat forward looking, di mana di sini dia menggunakan shock, telah memasukkan shock, adanya shock pada kurva penawaran. Kemudian untuk Hubert et al. 2012, kita bisa lihat di sini adalah pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang cenderung menggunakan pendekatan Keynesian cross. Kita lihat ada Y tilde, itu adalah fluktuasi dari Y, sama dengan C0, tambah Y, tambah I0, G0, tambah NX0 dikurang BR, ini adalah Keynesian cross seperti biasa. Kemudian kurva MP juga sudah menggunakan expected inflation, berarti persamaan yang digunakan oleh Hubert et al. 2012 ini sudah menggunakan pendekatan yang forward looking. Namun bisa kita lihat di sini bahwa
kecenderungan bahwa Hubert menggunakan kurva Phillips curve dengan shock bersifat negatif. Jadi shock-nya ini akan bersifat negatif terhadap inflasi. Berikutnya adalah di sini adalah contoh interaksi sederhana hubungan antara akun makroekonomi. Ini berdasarkan IMF 2014, di mana di sini ada sektor real, ada pemerintah, sektor eksternal, dan ada sektor moneter. Setiap sektor ini berdasarkan IMF 2014, setiap sektor ini akan saling berhubungan, akan saling berinteraksi. Baik sektor pemerintah akan berhubungan dengan sektor eksternal, kemudian sektor real akan berhubungan dengan sektor eksternal. Namun fokus kita saat ini, pada penelitian ini, kita berfokus untuk melihat bagaimana interaksi antara sektor fiskal dan sektor moneter. Kemudian tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini memasukkan unsur dari sisi fiskal. Maka saya memasukkan teori dari yang mungkin yang dikemukakan oleh Lipper 91, mulai dikemukakan oleh Lipper 91, yaitu Fiscal Theory of Price Level. Dan Fiscal Theory of Price Level ini juga sudah beberapa pendekatan sintesis neoklasik baru yang menggunakannya, menggunakan NNS dengan mengadopsi fiskal teori dalamnya. Lipper 91 mulai menganalisis terkait teori fiskal dari tingkat harga ini. Dia menjelaskan interaksi kebijakan fiskal dan moneter dalam kerangka model stokastik. Kemudian kebijakan aktif dan pasif bergantung pada kepekaan terhadap kejutan utang pemerintah. Lipper 91 mengidentifikasi bahwa pertama, keseimbangan yang disebabkan oleh berbagai skema pembiayaan, kemudian menentukan kebijakan di mana perilaku fiskal menentukan bagaimana kejutan moneter mempengaruhi harga. Kemudian yang ketiga adalah menginterpretasikan kembali kerangka kebijakan Friedman di tahun 1948. Selanjutnya, Baseto 2005 menjelaskan bahwa FTPL ini dalam bentuk suatu kaidah kebijakan di mana tingkat harga ditentukan oleh utang pemerintah dan kebijakan fiskal itu sendiri. Sehingga kebijakan fiskal ini matters nih dalam pembentukan harga. Pendekatan FTPL ini juga menjelaskan bahwa harga ditentukan oleh perencanaan pajak dan pengeluaran dengan asumsi tidak terdapat hubungan langsung terhadap kebijakan moneter. Kemudian FTPL menurut Woodford 94 dan Sims 94 menentukan harga dari persamaan berbeda, yaitu B of T over P of T, nilai saat ini dari surplus fiskal primer pada waktu T, di mana T itu adalah 0 dan 1. Baseto 2005 menjelaskan bahwa kekuatan FTPL tidak terbatas pada periode 0, karena kemungkinan titik keseimbangan ini tidak akan menjadi pusat perhatian, karena selalu ada kaitan dari utang masa lalu. Nah, ini juga saya baru-baru membaca satu artikel, yaitu Eucalyptus. Dia juga membahas tentang bagaimana warisan utang masa lalu itu mempengaruhi keseimbangan perekonomian dengan perkembangan atau metode dynamic stochastic general equilibrium. Kemudian ini adalah gambar interaksi antar sektor makro IMF. Ini yang sedikit lebih complicated, di mana dia menyebutkan bahwa akun-akun apa saja yang berpengaruh dalam interaksi fiskal, moneter, kemudian real sektor, kemudian ada external sektor. Ya, ini nanti bisa dilihat secara jelas bahwa di sini untuk government sector dan monetary sectors, kita bisa lihat bahwa di situ ada akun net credit to the government. Jadi net credit to the government, domestic bank borrowing, di situ adalah letak bagaimana sektor moneter dan sektor pemerintah ini bisa saling berinteraksi. Ini adalah pandangan IMF secara umum. Di sini yang kita lebih eksplisitkan kembali adalah interaksi sektor moneter dan fiskal, di mana ada tagihan bersih kepada pemerintah, tagihan bersih kepada pemerintah. Nah, tagihan bersih kepada pemerintah inilah yang dimunculkan di dalam tabel Secchi 1-2. Sehingga interaksi antara kedua ini memunculkan adanya fungsi reaksi kebijakan fiskal dan memunculkan adanya fungsi reaksi kebijakan moneter. Ini adalah gambar ketiga kebijakan makroekonomi fiskal. Kita bisa lihat bahwa
pendekatan ini adalah dari demand side, yang di tengah ini adalah demand side, kemudian di bawahnya ini adalah supply side-nya. Ini akan mempengaruhi, kebijakan fiskal akan mempengaruhi demand side, kemudian pasar uang dan supply side-nya, kemudian ada pajak, PNBP, dan G, ini dipengaruhi secara langsung. Kemudian di sisi moneter, kita bisa lihat bahwa kebijakan moneter itu tidak dapat mempengaruhi sisi supply. Ini perbedaannya. Jadi yang tadi terputus-putus itu, kebijakan moneter itu tidak dapat mempengaruhi sisi supply, tetapi kebijakan moneter itu dapat berusaha mempengaruhi dari sisi pasar uang dan dari sisi permintaan. Kebijakan moneter ini dapat bersifat konvensional dan dapat bersifat kontemporer. Itu kontemporer bisa kita lihat dari metode quantitative easing yang saat ini pemerintah sebagian besar gunakan untuk menstabilkan perekonomian. Kemudian yang berikutnya adalah salah satu kasus interaksi fiskal moneter dalam perekonomian berdasarkan periode 2011, dia menggunakan 5 persamaan makroekonomi. Yang pertama adalah keseimbangan di pasar barang, kemudian keseimbangan penawaran, kemudian dia memasukkan unsur intertemporal budget constraint, kemudian ada pasar uang, dan ada fiscal policy. Berarti sudah ada pengembangan dari model Gies and Wagner atau model Hubert et al. Sebelumnya, atau model yang digunakan oleh Goodfriend and King, di mana mereka hanya menyederhanakan dari persamaan pasar barang, kemudian persamaan pasar uang, dan persamaan pasar barang, pasar uang, kemudian ada persamaan IA. Nah, di sini dia menambahkan 2 persamaan lainnya, yaitu intertemporal budget constraint dan fiscal policy. Nah, di sini juga dia menjelaskan tentang bentuk adanya unsur forward looking dan backward looking dalam model ini, di mana setiap unsur forward looking dan backward looking ini akan mempengaruhi variabel-variabel seperti Y of T, P of T, D of T, R of T, dan primary balance of T. Afonso 2019 menganalisis interaksi fiskal dan moneter dengan mengamati 2 saja, fungsi reaksi fiskal dan fungsi reaksi moneter. Fungsi reaksi fiskal, dia menyatakan bahwa primary balance I of T, karena di sini adalah menggunakan data panel, maka digunakan PBI of T sama dengan alpha PBI of T minus 1, berarti dia menggunakan lag, masih bersifat backward looking, dipengaruhi oleh debt dan error pada saat itu. Kemudian fungsi reaksi moneter dipengaruhi oleh inflasi masa lalu, kemudian oleh uang beredar, kemudian oleh tingkat bunga, kemudian di sini juga dia memasukkan adanya real effective exchange rate. Berikutnya adalah interaksi fiskal moneter di Indonesia. Interaksi fiskal moneter di Indonesia dapat dilihat pada tabel statistik ekonomi dan keuangan Indonesia, yaitu neraca analisis otoritas moneter. Rekening kas umum negara adalah rekening yang menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat yang berasal dari APBN, non-APBN, dan antara. Tagihan pada pemerintah pusat, yaitu tagihan BI kepada pemerintah pusat, antara lain tagihan karena pemilikan SUN, dan tagihan karena keanggotaan pemerintah dalam lembaga keuangan internasional. Kewajiban kepada pemerintah pusat adalah kewajiban BI kepada pemerintah pusat, baik dalam rupiah maupun valuta asing, berupa rekening kas umum negara dan rekening penempatan pemerintah. Kemudian selisih dari kedua akun tersebut menunjukkan tagihan bersih kepada pemerintah pusat, di mana ini dijadikan sebagai indikator atau proksi untuk mempelajari hubungan antara interaksi pemerintah dan sektor moneter. Ini adalah contoh dari interaksi fiskal dan moneter di Indonesia berdasarkan tabel SEKI 12, neraca analitis otoritas moneter, uang primer dengan satuan miliar rupiah. Pada akun nomor 15, kita lihat bahwa ada tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang merupakan selisih dari akun 16 dan 17, yakni tagihan kepada pemerintah pusat dan kewajiban kepada pemerintah pusat. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian, saya akan membedakan antara model dasar NNS. Di sini model dasar NNS dibagi menjadi yang pertama adalah keseimbangan pasar barang, perekonomian terbuka dengan pendekatan Keynesian Cross.
Kemudian di sini berdasarkan Hubert et al. 2012 seperti yang tadi telah disebutkan, dan Insekindro 2013, di mana Y sama dengan C plus I plus G dan NX, Y sama dengan C0 alpha Y tambah I0 dikurang beta R tambah G0 dan X0, yang ini disebut dengan aggregate expenditure. Diasumsikan bahwa output Y digambarkan sebagai fluktuasi bisnis, di mana Y tilde sama dengan Y minus Y potential dibagi dengan Y potential, maka kurva IS kita yang pada umumnya kita hanya menggunakan output atau gap antara Y dengan Y potential, kita menggunakan output gap, tetapi pada saat ini kita bisa menggunakan Y, berarti fluktuasi output, fluktuasi bisnis. Nah, di sini kita sudah menggunakan Y tilde, kemudian dari komponen IS diasumsikan bersifat endogen dan dipengaruhi oleh variabel lainnya, maka setiap komponen ini akan memiliki fungsinya masing-masing. Apa yang dimaksud dengan dia bersifat endogen? Karena konsumsi itu tidak berdiri bahwa konsumsi itu adalah suatu variabel yang independen. Konsumsi itu adalah variabel as it is. Tetapi konsumsi itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Sehingga konsumsi bukanlah variabel eksogen yang bisa mempengaruhi si output. Ini juga dicerminkan pada penjelasan IMF di sektor real. Di sini kita lihat bahwa di sektor real, fungsi konsumsi swasta, ya, private consumption is the functions of disposable output, kemudian expected dari pendapatan, kemudian dipengaruhi oleh kekayaan, diproksi dengan kinerja pasar, kemudian R adalah suku bunga puap, dan CR adalah ketersediaan kredit diproksi dengan pertumbuhan kredit. Berikutnya adalah fungsi investasi swasta. IP adalah fungsi dari C, RER, R, dan M2. Kemudian fungsi ekspor, RXG, di mana dipengaruhi oleh output potensial, harga ekspor dalam dolar, dan harga relatif barang ekspor. Kemudian fungsi impor juga dipengaruhi oleh volume real impor barang. Kemudian Y adalah PDB, dan PRMF adalah harga relatif barang impor. Dengan demikian, total permintaan adalah sebagai berikut. Y sama dengan C cap P, P adalah private, ditambah dengan I of P, ditambah dengan X cap, dikurangi dengan M cap. Y tilde sama dengan agregasi dari bentuk itu semua, seperti bentuk tension cross yang tadi. Sektorial ini kemudian juga memunculkan reaksi baik dari sektor fiskal dan moneter, sehingga ini memunculkan fungsi reaksi fiskal dan fungsi reaksi moneter. Nah, ini adalah persamaan identitas. Ini hanya appendix. Bisa dilihat di Hubert et al. 2012 pada halaman 499. Ini bagaimana penurunan dari kurva Phillips. Ini dilihat di MenQ 2016. Kemudian kurva Phillips. Bagaimana menurunkan kurva Phillips. Di sini juga berdasarkan Hubert et al. 2012. Kurva kebijakan moneter. Di mana kurva kebijakan moneter, pendekatan kurva ini MP ini berkiblat pada Taylor Rules. Sebagai berikut, yaitu I targetnya, berarti target suku bunganya sama R star, ditambah dengan P of T, GP of T minus P of T target, ditambah dengan H, Y tilde T. Model dasar Hubert et al. 2012, seperti yang tadi sudah disebutkan pada tinjauan literatur. Kemudian, model dasar yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menambahkan dengan menambahkan variabel cash flow. Nah, variabel cash flow ini merupakan proksi dari interaksi fiskal dan moneter yang kita gunakan, yaitu melalui tagihan bersih kepada pemerintah pusat. Kemudian fungsi reaksi fiskal, kemudian di fungsi reaksi fiskal, di sini dia menggunakan primary balance, bond menggunakan primary balance, sedangkan pada saat ini, untuk penelitian ini kami menggunakan cyclically adjusted primary balance, di mana cyclically adjusted primary balance itu sudah menghilangkan unsur siklikalitas dalam perhitungan primary balance. Kemudian
model estimasi, keseimbangan di pasar barang. Ini adalah keseimbangan pasar barang yang digunakan. Kalau yang tadi IMF itu mereka hanya menjelaskan dari sisi private sektornya saja, tetapi yang kami gunakan adalah kami mengakomodir bahwa konsumsi itu tidak hanya berasal dari private sectors, tetapi ada government sectors, sektor pemerintah, maka kami memasukkan konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah ke dalamnya. Sehingga ini adalah model yang dikembangkan dalam proposal penelitian ini. Sehingga jika dilihat bahwa C itu tidak bersifat eksogen, maka estimasi yang dilakukan adalah estimasi 2 tahap. Kemudian berikutnya adalah keseimbangan agregat penawaran atau Phillips Curve. Di sini kita juga menggunakan sebenarnya mengadopsi model dari Riade 2011, di mana dia memasukkan unsur forward looking dan backward looking. Forward lookingnya diproksi dengan expected, nilai expected, dan backward lookingnya diproksi dengan nilai dari P of T minus 1. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa model ini merujuk pada Hubert et al. 2012, di mana kita menilai bahwa shock ini akan berperilaku atau akan berhubungan negatif terhadap tingkat inflasi. Sehingga shock di sini, saya menyebutkan di sini adalah kappa 5 S1, kemudian ada kappa 6 S2, di mana kappa 5, kappa 6 ini bisa masih memunculkan shock-shock yang lainnya. Tetapi untuk model yang digunakan dalam persamaan ini, maka kami hanya menyebutkan 2 shock terlebih dahulu dan akan mengidentifikasi shock apa yang dimaksud di dalam itu. Namun sebagian besar mereka menggunakan shock dari oil price shock atau misalnya selisih dari potential value dengan actual value yang dianggap sebagai shock di dalam estimasi ini. Kemudian fungsi reaksi moneter juga demikian. Namun di sini fungsi reaksi moneter kita memperlihatkan bahwa adanya unsur interaksi antara pemerintah dan sektor moneter. Jadi kami melepas Afonso, di mana Afonso itu dia menjelaskan tentang masing-masing sektor. Masing-masing sektor moneter, fungsi reaksi moneter as it is, dan fungsi reaksi fiskal as it is. Tapi di sini kami memasukkan variabel fiskal ke dalam konsep fungsi reaksi moneter dan memasukkan variabel moneter ke dalam fungsi reaksi fiskal. Nah, dari 4 fungsi persamaan di sini, maka sedikit perbedaan dari persamaan-persamaan yang lainnya, yaitu di sini kami memasukkan adanya fungsi reaksi fiskal. Jadi kami mengembangkan bahwa dari 3 model dasar yang tadi, itu kami kembangkan, kami tambahkan satu bahwa fungsi reaksi fiskal itu matters dalam menentukan perekonomian. Kemudian dari sisi penawaran, kami pun memasukkan shock. Shock dari sisi penawaran yang dilihat dari keseimbangan agregat penawaran. Kemudian di sini juga mengadopsi perilaku yang sifatnya forward looking. Berikutnya ini adalah definisi operasional variabel di Indonesia. Saya mohon maaf, kurang kata di Indonesia di sini. Namun di sini sudah saya jelaskan bahwa di sini ada konsumsi pemerintah, konsumsi swasta, kemudian volume real ekspor, seperti yang saya tunjukkan di sini. Kemudian ada keseimbangan primer cyclical, di mana kita berusaha untuk menghilangkan komponen siklikalitas dalam data primary balance. Berikutnya adalah teknik estimasi. Jadi teknik estimasi, karena kami menggunakan data time series, maka analisis data ini kami lakukan plotting dan statistik deskriptif terlebih dahulu, kemudian lakukan uji stasionaritas, apakah data ini kembali ke mean atau nilai rata-ratanya. Selanjutnya menguji adanya kointegrasi dan alat analisis data time series lainnya yang bisa kami gunakan. Kemudian berikutnya adalah hasil analisis data ini akan menunjukkan perilaku data selama periode estimasi. Stasionaritas data, apakah data ini stasioner atau tidak stasioner, kemudian dari sisi kointegrasi, apakah hubungan ini memiliki hubungan jangka panjang atau tidak, kemudian kita dapat melihat unsur endogenitas atau tidak, dan lain-lain.
Adapun pemilihan model estimasi, yaitu kita bisa menggunakan persamaan simultan, factor error correction model, model partial adjustment model, kemudian ada factor fixed error correction model, di sini dan lain-lain. Kemudian pemilihan metode estimasi, di sini karena ada 2 tahap, yaitu ketika konsumen kita anggap itu tidak konsumsi, variabel konsumsi itu kita anggap tidak eksogen, bahwa konsumsi itu dipengaruhi konsumsi itu dibagi dua, ada konsumsi swasta dan ada konsumsi pemerintah, di mana konsumsi swasta juga memiliki fungsi itu sendiri, maka kita akan melakukan estimasi dalam bentuk 2 tahap. Entah kita akan menggunakan pendekatan least square, yaitu two-stage least square atau three-stage least square, tetapi mungkin pada penelitian ini, model yang akan lebih kena dan bisa digunakan adalah generalized method of moments, di mana kita akan melakukan restriksi. Restriksinya adalah kita masukkan adanya unsur 2 tahap ke dalam metode estimasi tersebut. Nah, berdasarkan beragam teknik estimasi tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan Generalized Method of Moments atau GMM 2 tahap, yaitu mengacu pada sistem persamaan yang digunakan oleh Muscatelli et al. 2003, Muscatelli, Tirelli, dan Ropel 2005. Kemudian pendekatan stress testing, makro stress testing yang digunakan, kita bisa menggunakan atau mengacu pada Adams, Beno, and Park 2010. Nah, stress testing adalah seperti metode yang tadi, ini adalah metode mitigasi risiko yang biasa digunakan oleh perbankan setelah yang banyak digunakan setelah krisis perekonomian, mereka memitigasi berbagai ancaman. Nah, ternyata ini sudah mulai terus dikembangkan menjadi makro stress testing. Nah, selanjutnya adalah data. Data yang digunakan adalah data kuartal dengan periode 2005 kuartal 3 sampai dengan 2019 kuartal 4. Kemudian sumber data adalah Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan International Monetary Funds atau IMF. Sekian Bapak Ibu, para promotor dan penguji yang saya hormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.